Ya, untuk analisis menggunakan independent t-test ya dan one way ANOVA. Jadi nanti bisa dibuka datanya yang ini ya. Nah, ini data dan hasil. Nah, dari data ini kita buat tabulasinya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada total score. Jadi total score ini di sini menggunakan rumus sum ya. Nah, seperti ini rumus sum. Jadi nanti bisa diikuti ya rumusnya seperti ini. Nah, ini sudah dikelompokkan berdasarkan ini ya, KIA dan AICO. Nah, di sini untuk pengkodeannya ya. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini, nanti bisa dilihat untuk TBK KP. Nah, ini untuk kodenya apa, kemudian berikutnya dan seperti ini ya. Nanti bisa lihat di sini. Nah, jadi ini adalah total skornya ya, seperti ini. Dari total skor ini kita buat dua dataset, yaitu yang pertama untuk independent t-test. Nah, untuk independent t-test ya. Untuk independent t-test ini kita susun datanya secara vertikal. Nah, di sini ya. Jadi satu ini adalah kelompok data untuk buku ini ya, buku KIA. Kemudian dua ini ya di bawahnya. Dua ini adalah untuk kelompok AICO. Nah, ini jadi disusunnya atas bawah. Nah, kalau untuk one way ANOVA, nah one way ANOVA ini karena yang dibandingkan adalah pendidikannya ya, tingkat pendidikan. Jadi ini masih menggunakan total skor biasa ya, seperti ini. Total skornya, namun di sini kita masukkan variabel pendidikan ya. Nah, pendidikan dari KIA dan pendidikan dari AICO. Nah, seperti ini. Oke, kita lakukan analisis untuk ini dulu ya, independent t-test. Jadi independent t-test ini nanti sekalian kita menguji ini ya, menguji normalitas. Nah, ini menguji normalitasnya. Dan untuk homogenitas nanti diuji menggunakan one way ANOVA. Kalau misalkan nanti pada uji normalitas itu datanya normal, maka kita menggunakan independent t-test, tapi kalau tidak kita menggunakan Mann-Whitney ya, seperti ini. Oke, setelah datanya dikelompokkan, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke variable view. Ini variable view. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita copy ini ya. Nah, kita copy data ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus buat kodenya terlebih dahulu ya. Nah, nanti seperti ini kodenya. Jadi KD adalah untuk kelompok data. Jadi kelompok data untuk memisahkan ini ya, kelompok KIA dan AICO. Kemudian ada kemudahan, kebermanfaatan, dan lain-lain. Ini adalah kodenya ya, seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, ini kita copy dulu yang ini ya. Nah, ini kita copy. Lalu kita buka SPSS. Nah, nanti kita paste di sini ya, di name. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa copy ini ya, keterangannya. Copy. Lalu kita bisa pastekan di label. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita berikan kodenya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini kodenya 1 untuk KIA dan 2 untuk AICO. Nah, kita masukkan di bagian values. Nah, kita buat 2 ya, karena ada 2. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy ini ya. Nah, kita copy seluruhnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ini bisa kita lakukan analisis. Jadi di sini kita menguji 2 sekaligus ya. Nah,
nanti kita akan menguji ini ya, dari normalitas, kemudian deskriptif ya, kemudian ada main Whitney atau t-test. Nah, ini adalah datanya. Oke, kita yang pertama uji adalah normalitas terlebih dahulu. Caranya seperti ini untuk uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu klik explore. Nah, kita masukkan kelompok data ke factor list, kemudian hasil skornya ini kita masukkan ke sini ya, ke dependent list. Lalu kita centang ini ya, plots, lalu kita klik plots. Nah, ini kita lepas. Lalu kita centang ini ya, normality plot with test, lalu continue. Oke. Nah, ini adalah hasil normalitasnya. Jadi cara membacanya mudah ya, tinggal dilihat saja nilai sig-nya ini. Ini nilai sig ini ya. Nah, ini nilai sig dari Shapiro-Wilk. Nah, yang ini ya, Shapiro-Wilk itu yang ini. Nah, nilai Shapiro-Wilk ini ya. Nah, nilai Shapiro-Wilk yang ini itu kita lihat sig-nya. Jadi sig-nya ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya itu terdistribusi normal ya. Nah, ini kita bisa ketahui semuanya tidak normal ya, maka nanti untuk pengujiannya kita tidak menggunakan independent t-test tapi menggunakan main Whitney. Ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah uji normalitas, kita uji deskriptif. Nah, ini deskriptif. Jadi deskriptif ini kita menggunakan ANOVA ya, tapi ANOVA di sini yang digunakan hanya output deskriptifnya saja. Jadi output ANOVA-nya tidak digunakan. Oke, caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih compare means, lalu one way ANOVA. Nah, kita masukkan kelompok data ke faktor. Lalu semuanya ini ya kita masukkan ke dependent list. Kita klik option, lalu kita pilih deskriptif, lalu centang continue, lalu oke. Nah, ini ya, ini adalah deskriptifnya. Nah, dari sini, nah ini adalah deskriptifnya, nanti bisa dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya adalah kita menguji nilai dari ini ya, main Whitney. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih non parametric test, lalu legacy dialog. Kita pilih ini ya, 2 independent samples. Nah, seperti ini. Kita masukkan kelompok data ke grouping variable, lalu kita masukkan semuanya ini ya ke test variable list. Nah, kalau kita pengen menambahkan deskriptif juga bisa, tapi karena ini sudah ada kita tidak gunakan. Kemudian untuk grouping variable kita klik define group ya. Kita tulis di sini 1 1 2 2. Nah, continue, lalu kita klik OK. Oke, seperti ini ya untuk hasilnya. Nah, ini adalah uji main Whitney-nya. Nah, yang digunakan di sini adalah nilai dari p-value-nya yang terpenting ini ya. Jadi untuk p-value, nah untuk p-value-nya kita peroleh dari sini ya. Nah, dari sini, nah ini asymptotic total. Nah, ini ya, ini adalah nilai dari p-value-nya yang bawah ini. Nah, nilainya itu harus lebih kecil dari 0,5 baru dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa ketahui di sini untuk kemudahan akses ya antara KIA dan AICO itu p-value-nya 0,055. Nah, ini ya 0,05. 0,055. Jadi ini lebih besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi pada kebermanfaatan, nah ini ya, ini 0,002 lebih kecil dari 0,5, maka ini ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi bisa diketahui di sini bahwa skor buku KA dan AICO itu berbeda signifikan. Nah, nanti tinggal dilihat saja. Di sini kan min rank-nya kan lebih besar AICO ya. Nah, ini kita lihat di nilai deskriptifnya yang tadi. Nah, ini ya, deskriptif pun juga sama ya. Sorry. Nah, ini jadi rataan nilai AICO itu lebih besar dari buku KIA. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk analisisnya, yaitu
kita menguji ini ya, menguji one way ANOVA dan homogenitas. Nah, untuk ini kita menggunakan dataset yang ini ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini kita bisa close dulu ya. Kita buka aplikasi SPSS. Jadi tadi itu nanti hasilnya seperti itu ya. Datasetnya itu terpisah, tidak digabung menjadi satu. Jadi antara one way dan main width-nya atau t-test itu hasil data dan outputnya itu terpisah. Nah, seperti ini ya, sama dengan tadi. Kita gunakan dataset yang ini. Nah, ini kita copy ya, yang ini. Ya, kita copy, kemudian kita paste di sini ya, variable view. Ya, seperti ini kita masukkan label. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan keterangannya ya. Oh, ini tidak usah dimasukkan ya keterangannya karena di sini bukan uji deskriptif ya, bukan deskriptif responden. Jadi kita menguji dari pendidikan ini apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, ini bisa langsung kita uji. Kita copy yang ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, seperti ini. Lalu kita analisis. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, compare means one way ANOVA. Nah, karena ini ada dua set data ya, kita uji yang pertama adalah buku KIA dulu. Nah, ini pendidikan buku KIA yang ini ya. Kita masukkan ke faktor, kemudian dari sini ya, dari kemudahan sampai dengan ke kemampuan memahami, kita masukkan ke dependent list. Nah, ini adalah untuk set data buku KIA seperti ini ya. Kemudian kita centang, kita pilih posok ya. Nah, kita pilih Duncan, continue, kemudian klik option, lalu kita pilih ini ya, homogeneity variant with test untuk memunculkan uji homogenitas ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini sudah bisa langsung kita oke. Nah, ini adalah hasil untuk homogenitasnya. Jadi yang digunakan adalah nilai ini ya, based on mean. Nah, ini sig-nya. Jadi sig-nya ini harus di atas 0,5 baru dinyatakan homogen. Jadi memang untuk pengujiannya ini outputnya lompat-lompat ya, tidak berurutan. Nanti baru diinterpretasinya itu diurutkan. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa seluruh nilai sig-nya ini ya. Nah, yang based on mean ini lebih besar dari 0,5, maka semuanya dinyatakan homogen. Nanti bisa dibaca sendiri ya keterangannya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat nilai dari one way ANOVA ya. Nah, ini one way ANOVA. Jadi yang kita lihat di sini adalah nilai sig-nya ya. Jadi kemudahan penggunaan akses. Nah, ini kita lihat nilai sig-nya. Nah, sig-nya ini lebih besar dari 0,05 ya semuanya. Dan semuanya ini lebih besar dari 0,05, maka ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya pada tingkat pendidikan untuk skor buku KIA. Jadi mau berapapun tingkat pendidikannya, skornya sama ya, dinyatakan sama seperti itu. Nah, kemudian untuk yang AICO caranya sama ya seperti tadi, compare means one way ANOVA. Ini kita reset. Nah, kita masukkan ini ya, pendidikan buku AICO. Nah, kita masukkan dari kemudahan ke sampai dengan kemampuan ya, ke dependent list. Posok kita centang ke Duncan, option, homogeneity variant with test,
continue lalu klik OK. Nah, ini adalah nilai homogenitasnya ya, yang ini. Kemudian ini adalah nilai ANOVA-nya ya. Cara membacanya sama seperti tadi, ini juga sama, tidak ada yang signifikan, semuanya lebih besar dari 25. Maka ini juga pada buku pada AICO ya. Pada AICO ini tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat pendidikan yang berbeda. Seperti itu. Jadi intinya untuk ANOVA ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Mau di tingkat pendidikan berapapun nilainya akan sama. Nah, yang berbeda signifikan itu pada perbedaan ini ya, perbedaan buku ya, ini buku KIA dan AICO. Itu yang memberikan perbedaan signifikan. Oke, sekian untuk analisisnya. Terima kasih.